Kita bertemu lagi, saudara-saudariku yang terkasih. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 25 Agustus kita memperingati dua orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santo Louis Ludovic ke-9 pengaku iman dan Santo Joseph Calasansius pengaku iman. Yang pertama, Santo Louis Ludovic ke-9 pengaku iman. Louis Ludovic lahir di Poissy, Paris pada tanggal 25 April tahun 1214. Ayah ibunya, Louis ke-8 dan Blanca dari Kastilia, mendidiknya dengan sangat baik dalam kebiasaan hidup Kristiani. Ketika masih kecil, ibunya pernah berkata kepadanya, "Aku lebih suka melihat engkau mati daripada jiwamu cemar karena dosa." Kata-kata ini menjadi bukti nyata betapa pendidikan iman sungguh diberikan kepada Louis sejak dia kecil. Pada tahun 1226, Louis yang baru saja berusia 12 tahun menduduki takhta kerajaan menggantikan ayahnya. 18 tahun pertama pemerintahannya, kekuasaannya dipegang oleh ibunya karena Louis belum cukup dewasa untuk memimpin roda pemerintahan negara. Louis kemudian menikah dengan Margaret, seorang putri bangsawan dari Provence. Setelah berusia 21 tahun, barulah Louis memerintah dengan kuasa penuh. Ia menghadapi berbagai masalah yang ditinggalkan ayahnya. Usahanya yang pertama ialah mematahkan pemberontakan para bangsawan yang didukung oleh Raja Inggris dan memerangi kaum Albigensia, satu sekte yang anti negara dan gereja dengan ajaran-ajarannya yang antisosial, anti ajaran iman dan moral gereja. Sejak awal pemerintahannya, Louis dikenal sebagai seorang raja yang lurus hati, konsekuen dan tidak korup. Ia taat kepada agama. Dalam hal menegakkan keadilan, Louis adalah seorang pencinta keadilan dan murah hati. Ia tidak pilih kasih dalam membela hak siapapun, tidak peduli apakah ia bangsawan atau petani miskin. Ia seorang negarawan yang berpandangan progresif, mendirikan parlemen dan memberlakukan undang-undang secara bijaksana. Ia pencinta damai tetapi tidak segan-segan terjun ke medan perang bila keadaan memaksa. Pada tahun 1242, Louis secara telak mengalahkan Raja Henry III dari Inggris yang ingin mencaplok tanah-tanah Perancis. Hubungannya dengan Inggris syarat dengan pertikaian terus-menerus. Namun, dengan Raja Henry III yang dikalahkannya, Louis mengadakan suatu perjanjian yang sangat lunak. Louis diminta menjadi wasit adil dalam urusan intern kerajaan Inggris. Salah satu peristiwa penting dalam hidup Louis ke-9 adalah pembelian mahkota duri Kristus dari pedagang Venesia. Mahkota itu tersimpan di Konstantinopel. Entah apa sebabnya, mahkota itu digadaikan oleh kaisar kepada seorang pedagang Venesia. Hingga batas waktu pegadaian, Kaisar Konstantinopel tidak mampu menebus kembali mahkota suci itu. Karena itu, mahkota itu ditawarkan kepada seorang kerabat Louis ke-9. Louis segera menyanggupi pembeliannya meskipun dengan harga yang sangat tinggi. Mahkota dikawal ke Perancis. Louis dan adiknya menyambut hangat dan mengarak mahkota itu masuk kota Paris dengan iring-iringan panjang dan meriah. Semua orang berpakaian sederhana tanpa mengenakan alas kaki. Relikwi suci itu sampai sekarang disimpan di Saint Chapel, sebuah gereja yang amat indah di tengah-tengah kota Paris. Pada tahun 1244, Louis menderita sakit parah. Dengan penuh kepercayaan, orang meletakkan mahkota duri di atas kepalanya. Dan Louis sembuh seketika secara ajaib. Sejak saat itulah Louis berikrar membebaskan tanah suci tempat Kristus dahulu mengenakan mahkota suci itu dari
kependudukan tentara Islam. Louis sangat menaruh perhatian besar kepada orang-orang miskin dan sakit, menegakkan hukum gereja, dan memajukan Universitas Sorbonne. 4 tahun setelah ia sembuh secara ajaib, ia memimpin langsung perang salib untuk membebaskan Tanah Suci. Ia merebut kota Damietta di muara Sungai Nil, Mesir dengan mudah. Akan tetapi kemudian tentaranya dipaksa menyerah di Mansurah. Louis sendiri ditawan oleh Sultan. Setelah dibebaskan dengan uang jaminan, Louis membawa sisa pasukannya ke Akka, Palestina, dan kembali ke Prancis. Semangatnya untuk menguasai Tanah Suci tetap berkobar. 20 tahun kemudian, Louis berangkat lagi memimpin pasukan, tetapi Louis meninggal dunia di Tunisia karena serangan disentri. Louis meninggal dunia di Tunisia pada tanggal 25 Agustus tahun 1270. Ia dinyatakan sebagai kudus oleh Paus Bonifacius ke-8 pada tanggal 11 April tahun 1297. Orang kudus kedua yang kita peringati pada tanggal 25 Agustus adalah Santo Yosef Calasansius, pengaku iman. Yosef Calasansius lahir di Peralta, Spanyol pada tahun 1556. Pada masa muda, ia belajar hukum di Lerida, Spanyol, dan teologi di Alcalá, dekat Madrid. Yosef yang saleh ini kemudian ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1583. Karier imamatnya dimulai di wilayah Andorra, pegunungan Pirenea, di kalangan umat pedalaman. Kesalehan hidup dan semangatnya membuat banyak umat senang sekali padanya. Pada suatu hari ia mendengar suatu suara ajaib. Yosef, pergilah dan belajarlah di Roma. Tampak juga padanya satu penglihatan di mana ia sendiri sedang mengajar anak-anak. Tergerak oleh suara ajaib dan penglihatan itu, ia berangkat ke Roma untuk menunaikan tugas baru seperti yang dikatakan oleh suara ajaib itu. Yosef berangkat ke Roma pada tahun 1592. Tidak tahu apa yang mau ia kerjakan. Sambil menunggu saat yang tepat untuk melaksanakan apa yang tampak dalam penglihatan yang dialaminya, Yosef melayani siapa saja yang membutuhkan tenaganya. Ia merawat orang-orang sakit, menolong orang-orang susah, dan mengunjungi para tahanan. Ia pun rajin bersiara ke semua basilika yang ada di kota Roma untuk berdoa di depan sakramen Maha Kudus dan memohon terang Roh Kudus. Akhirnya ia menemukan pekerjaan apa yang dikehendaki Tuhan darinya. Pada waktu itu di Roma terdapat sangat banyak anak-anak yang menggelandang di jalan-jalan kota. Mereka semua tidak bersekolah dan setiap hari menimbulkan berbagai macam kekacauan yang memusingkan orang banyak. Digerakkan oleh Roh Kudus, Yosef membuka sebuah sekolah khusus untuk mereka. Sekolah ini dikenal sebagai sekolah dasar pertama di Eropa, di kota Roma, yang tidak menarik bayaran apapun dari semua muridnya. Ia mencari sukarelawan-sukarelawan yang mengajar tanpa bayaran dan beberapa orang imam untuk mendampingi anak-anak tanggung itu. Bersama mereka itulah Yosef mulai membangun sebuah tarekat baru, tarekat imam-imam pengajar yang lazim disebut imam-imam piarist. Sungguh menakjubkan bahwa dalam waktu relatif singkat, sekolah ini mempunyai 1.000 orang murid. Seperti biasa, Yosef mengalami berbagai macam tantangan. Di dalam tubuh tarekatnya, muncullah imam-imam tertentu yang menentang Yosef dan menghalangi perkembangan sekolah itu dengan berbagai macam alasan. Yosef difitnah sebagai seorang penjahat.
Akhirnya, Yosef sendiri dipenjarakan oleh pejabat gereja dan tarekat yang didirikannya dibubarkan untuk sementara. Akan tetapi, berkat bantuan seorang kardinal yang mengenal baik kesucian hidupnya, ia dibebaskan dari tahanan. Semua perlakuan pejabat gereja terhadap dirinya, dia tanggung dengan sabar dan penuh iman, sehingga ia dijuluki orang sebagai tugu kekuatan dan contoh kesabaran. Menyambut pembebasannya dari penjara, ia berkata, "Tuhanlah yang memulai pekerjaan ini dan melaksanakannya. Aku hanya melaksanakannya demi kemuliaan namanya dan demi cinta kasih kepadanya. Terpujilah Tuhan yang telah mempercayakan pekerjaan ini kepadaku." Yosef melanjutkan karya pendidikan bagi anak-anak itu hingga wafatnya. Tarekatnya pun kembali berkarya dan terus berkembang, baik di dalam maupun di luar negeri. Yosef Calasansius meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus tahun 1648. Pada tahun 1767, ia digelari kudus dan dinobatkan sebagai pelindung sekolah dasar Katolik. Saudara, demikianlah kedua orang kudus yang kita peringati pada tanggal 25 Agustus, yakni Santo Louis Lodewijk ke-9, pengaku iman, dan Santo Yosef Calasansius, pengaku iman. Santo Louis dan Santo Yosef, doakanlah kami. Tuhan memberkati.